Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Heristawan, NIM 6211420029 dari jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata eh, kuliah pedagogi olahraga, yaitu tentang keberhasilan dan daya serap dalam pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Pada dasarnya, tuntutan pendidikan sudah banyak yang berubah. Pendidikan perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana anak dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dalam pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pembelajaran yang diajarkannya dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. Dengan adanya perencanaan pengajaran tersebut diharap dapat terjadi keberhasilan atau kesuksesan dalam belajar mengajar. Di sini saya akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu pengertian daya serap, yang ketiga adalah pengertian keberhasilan, dan yang keempat yaitu indikator penentu keberhasilan, yang kelima penilaian keberhasilan itu dilakukan, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar secara etimologi adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang belajar, terutama belajar di sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Made Pidarta 2007, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan, dan melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Kemudian, menurut M. Sobri Sutikno 2008, belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Biasanya juga diartikan bahwa belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhannya sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Muhammad Surya 1992. Kemudian yang kedua, yaitu pengertian daya serap. Daya serap merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Daya serap yaitu yang kuat atau tinggi akan menimbulkan usaha yang mudah dan tidak sulit dalam menghadapi masalah atau problem. Jika seorang siswa memiliki daya serap tinggi terhadap mata pembelajaran yang disampaikan oleh guru, maka dengan cepat ia dapat mengerti atau memahami dan mengingatnya. Adapun daya serap menurut Zainal Muqadir adalah yang pertama, daya serap dapat meningkatkan wawasan dan pola pikir anak. Kemudian yang kedua, daya serap sebagai tenaga pendorong yang kuat. Yang ketiga, prestasi selalu dipengaruhi daya serap yang tinggi. Yang keempat, daya serap dapat meningkatkan minat belajar. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian yang ketiga, pengertian keberhasilan. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan secara etimologi yaitu berasal dari kata hasil yang artinya suatu yang diadakan atau dibuat, dijadikan, dan sebagainya oleh usaha.
Keberhasilan juga berarti memperoleh penghargaan kepemimpinan. Keberhasilan bisa dikatakan bahwa akan dilihat lebih tinggi oleh orang lain dalam usaha dan kehidupan sosial seorang. eh, Keberhasilan juga berarti kebebasan dari rasa takut, rasa cemas, rasa frustasi, dan kegagalan. Keberhasilan itu bisa diartikan sebagai penghargaan diri. Kemudian yang keempat, indikator penentu keberhasilan. Yang menjadi tujuan bahwa suatu proses pembelajaran mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian penilaian keberhasilan. Penilaian keberhasilan ini terdapat 3 tes. Yang pertama, tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Kemudian yang kedua, tes sumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester, 1 atau 2 tahun belajar. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau trafik keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Kemudian anak didik. Anak didik adalah seorang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang tuanya lah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Kemudian yang terakhir yaitu suasana evaluasi. Faktor suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Kemudian kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi berbagai aspek, baik guru, anak didik, dan suasana lingkungan belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan belajar mengajar dapat diukur dalam nilai yang berbentuk nilai rapot anak didik dan mutu sekolah itu sendiri. Suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Maka dapat diartikan kesimpulan bahwa atau dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian keberhasilan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan instruksional khusus yang sudah direncanakan atau dibuat sebelumnya oleh guru. Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Demikian presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.